Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah wal karamah wal barakah wal ijabah wal afiyah fid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waliyalihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in thumma ila jamil malaikatil muqarrabin khususnya sayyidina Jibril wa jami' ashabi Rasulillahi ajma'in khususan ila arba'atil khulafa wa ali ibn Abi Thalib Allah wa ilaha wa mujtahidin khususan ila Abu Muhammad ibn Syafi'i Idris wa Hanbal wala jamil awliya musyarikil adil maghribi nama kana bariya bakhriya khususan ila zaman sayyidan nusi wa syarullah wa tanafatu susan benar muslim wa jannat tadi wa ila ma'ruf wa karhi wa nasafi wa nasafi wa tajidina amat qariban atu ila Iskandari wa ila sya'bul abbas al-musi wa ila hasan as-sadili wa ila sultan al-awliya ila syamul qadir zilali wa jamil awliya tisamasi وجمله الكفر والأبوين والأبوين والمسلمين ويمدون بمددهم ويقضون بالبرية وعلمهم بالدنيا والآخرة لهم الفاتحة بالدنيا كنعوذ وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in iyyaka ing iya sira na'budu nyembah sapa kita wa iyyaka lan ing iya panjenengan nasta'in nyuwun pitulung sapa kita. Maksudnya kita kowe ingsun ngene. Wa idza wasolta lan nalikane sampai sapa sira ila qaulihi ta'ala maring dawuh Gusti Allah taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in faqad wasolta teman-teman sampai sapa sira ilal ayatil mihwariyah saking ayat dialog wal waqfiyah lan waqaf lan pemberhentian al mufsilah kang memisahkan fi surah ing dalam surah wahyal ayat allati taqsimu wahya utawi al-fatihah iku al ayatu wahya utawi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iku ayatul ayat allati kang taqsimu kang bagi apa ayat al-fatihata ing fatihah nisfaini ing rong bagian wa tatawassat lan nengah-nengahi apa suratu surah musya'ah sya'ah siapa ya muti'ah kang madangi benat sanai ing dalam muti'ah kang apa muti'ah kang madangi bainasana ing dalam antarane pujian ni qoblaha ing dalam sadurunge al-fatihah ing dalam sadurunge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa du'a lan du'a ba'daha ing dalam sawise iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wahya utawi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iku awalu ayatin awale ayat tatlubu nyuprih sapa sira mingka tatlub nyuprih apa ayat mingka saking sira wajiban ing kewajiban amalian kang bangsa amal fil Qur'an ing dalam Qur'an wa tatalab
lan nyuprih sapa sira murajaatan nafsika ing murajaah maring awake sira muwah muhasabatika lan muhasabae ayat wa indaha lan ing dalem sandinge ayat iya kana budu wa iya kana stain ing tadir nunggu sapa sira kaulahu ta'ala ing dawuh Gusti Allah taala bahwa yubayinu maka utawi dawuh Gusti Allah taala iku yubayinu mertelaaken hadhil alaqah ing ikilah hubungan al khosoh kang istimewa bainahu ing dalam antarane Allah wa bainaka lan antarane sira hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ini adalah untukku dan untuk hambaku. Untuk hambaku apa yang diminta. Fala ya'lam sidqoka moko ora ngerti sapa wong sidqoka ing kejujurane ing ketulusane wong sira fi qaulika ing dalem sakedawe sira fi min kibbika saking gorowe sira ilallah kecuali Allah taala wala yatra alama yahwihi qalbuka atna qiraatika li hadhil ayat ghairallah dan tidaklah terlihat apa yang ada di dalam hatimu atna qiraatika ing tengah-tengah macane sira hadhil ayati maring ikilah ayat ghairallahi kejaba Gusti Allah fakam mengkoriin mongko pirang-pirang mengkoriin saking pira-pira saking wong maca liqaulihi ta'ala maring dawuh Allah taala iya kana abud wa huwa utawi wong iku abidun nyembah li ghairillah maring saliyane Gusti Allah minal mali saking harta wa syahwati lan syahwat wal jahilan pangkat wasal totilan kekuasaan ya bi'u atul sapa wong dinahu ing agamane wong min ajlihim krana arae mal syahra jah wasalto wa kam min qari'in lan pirang-pirang min qari'in saking wong kang maca liqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa huwa yasta'inu bi ghairillah wa huwa tawi wong iku yasta'inu nyuwun pitulung sapa wong bi ghairillah kelawan saliyane Allah wa yatadzallal pendepe lahu maring wong wa mayyiz lan bedaken sapa sira bainat tauhidi wa mayyiz lan bedaken sapa sira bainat tauhid ing dalam antarane tauhid alladzi kang taqtadihi kang natrapihu ing ma hu ing alladzi opo kalimatu iyyaka na'budu wa tauhidul ladzi taqtadihi kalimat wa iyyaka nasta'in dan tauhid yang ada di dalam kalimat yang ada di dalam isi kalimat iyyaka nasta'in fal ula mangkotai kang pertama iku taqtadi natrapi opo tauhidul uluhi opo ayat sing pertama iku tauhidul uluhiyah tauhidul uluhiyah ing tauhidul uluhiyah wa tsaniyatu tawi nomor loro iku taqtadi natrapi opo atani tauhidar rububiyah ing tauhid rububiyah wajaddid lan nganyaraken sapa sira al ikhlas wa ing ikhlas bil qaulika kelawan dawuh sira iyyaka na'budu iyyaka uridu bi ibadati tegese hanya kepadamu saya menginginkan ibadahku wa huwa yatadamman wa huwa utawi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iku yatadamman nyakup apa al amalu amal al khalisu kang murni liwajihi krana arahe Gusti Allah wal ilmu al khalis liwajhihi dan ilmu yang murni liwajhihi karena araih Allah
fala yarju mongkora mengharapkan sopal abdu kawula bi amalihi kelawan ilmune kawula aw ilmihi atawa ilmune kawula riyaan krono riya wala sum'atan lan ora krono karena terkenal wala lafita anakin nas lan ora berpaling maring gulune menungsa ilaihi maring Allah apa ya wong Allah ya wal ibadah aslaini utawi ibadah iku tajma'u kumpul aslaini ing rong pokok ghayatul hubbi siji katoke cinta wa ghayatadz dzulli lan katoke ina wal khudu'i lan anda pasor ya. Wal Arab taqulu tariqu mu'abbad, dan orang Arab mengatakan jalan yang rata ya. Mudallal tegese kang ina. Wa ta'abbud utawi nyembah iku atadallul ina wal khudu' lan khudu'. Faman ahbabtahu mongko utawi sapane wong apa ahbabta kang jeneng sapa sira hu ing wong walam takun khadi'an lahu lan ora tunduk sapa wong lahu maring man iku lam takun ora tunduk sapa sira lam takun ora ana sapa sira ku khadi'an wong kang tunduk lahu maring man lam takun iku ora ana sapa sira iku abidan wong kang ibadah lahu maring man waman khada'at lan ora tunduk waman khada'ta lan ora tunduk waman utai sapane wong khada'ta kang tunduk sapa sira lahu maring man bila mahabbatin kelawan tanpa cinta lam takun iku ora ana sapa sira ngabidan wong kang ibadah lahu maring man hatta takuna sehingga ono sapa sira iku muhibban wong kang cinta khotian kang tunduk. Wis kakean. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Pada saat sampean itu membaca iya kana budu wa iya kana nasta'in, itu berhentilah sebentar dan tunggulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Nah, ini adalah antaraku dan antara hambaku, dan untuk hambaku apa yang diminta. Maksudnya hadza baini wa baina abdi itu adalah bahwa kita itu bohong ataukah tidak bohong dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu urusan orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melihat ciri-cirinya bahwa ora mungkin kayak wong kuwe salate ngibadahe kuwe ora apik, ngibadahe kuwe ora bakalan ngadep, tetap kita itu harus tidak boleh suudon kepadanya. Karena itu adalah urusan orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara ciri-ciri kuwi keton orang mungkin tapi terus aja tetap aja suudon maring wong kowe bilang. Orang yang menyembah itu adalah cinta, harus gabung antara cinta, ketaatan, ketundukan dan kehinaan. Itu. Jika cinta itu tidak berbarengan dengan ketundukan ataupun ketaatan, maka
itu bukanlah dinamakan ibadah. Cinta saja sampean kepada Allah tanpa menjalankan perintah Allah itu adalah zindik. Itu. Kemudian taat saja kepada Allah tanpa cinta itu juga bukanlah dia itu bisa disebut ngibadah orang kayak gue anu wong pada ayang tapi madem ngarep ayang kan madem buri ruku kan ayang kaya wong ayang jadi gue dudu ngibadah maring Gusti Allah kur jentar jendir tok kayak gue sing arane ngibadah maring Gusti Allah ki maksudnya nengkono kita taat secara dohir kepada syariat yang Allah berikan kepada kita dan kita tunduk secara batin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap perubahan rukun yang kita lakukan itu. Jadi wis rusak kritis kenapa ruku gue harus ngadep mari ngarep gue. Kenapa gue harus sujud? Kenapa harus itidal? Kenapa harus duduk di antara dua sujud? Kenapa harus tasyahud dan lain sebagainya? Itu kita karena agama itu adalah ittiba. Agama itu mengikuti. Maka ketika tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidaklah kita enggak usah kita lakukan. Artinya apa? Artinya bahwa Rasulullah melakukan cara-cara seperti itu. Kemudian kita menggunakan cara yang lain yang agak aneh itu. Biar wong Arab ngomong bahwa cara aneh berarti makomnya lebih dhuwur. Nah ini juga tidak mungkin. Iyyaka na'bud itu adalah gabungan antara taat, cinta dan kerendahan hati, kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga ketundukan di hadapan Allah. Maka ketundukan zahir itu tetap kita harus mengikuti syariat. Dan ketundukan batin kita harus ka'annaka tandur ilallah, bahwasanya seolah-olah kamu itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Lah pada saat sampean membaca iyyaka na'bud, hanya engkaulah yang kami sembah, ke benar-benar ketulusan ataupun kegorohan, jujur ataupun goroh, itu sampean yang tahu. Itu. Lah kebanyakan orang ketika membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, itu ternyata pada apa peristiwa yang sebenarnya, fenomena yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya dia itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kebanyakan orang yang membaca iyyaka na'bud dia tidak pernah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kayak wong sing angger sembahyang kue esih karena surga, berarti duduk karena Gusti Allah. Esih karena mertua, berarti duduk karena Gusti Allah. Esih karena harta, ini juga karena duduk karena Gusti Allah. Paham orang ya? Orang ya? Hah? Siki kewit gemien sampean sering domongi wong tua pas waktu lagi oroli pekerjaan gue mulane ngibadah yang cepet mengkon dan oleh pekerjaan ya kan pernah mungkin kalimat itu keluar dari orang tua sampean kan ya nyong dudu jelek-jelekna wong tuane sampean sing wis mati dudu tapi mungkin wong kian wis bahasa latah kayak gue kan bahasa latah nang masyarakat sing akhirnya ngomong mulane ngibadah dan ngotoli teh oleh pekerjaan kayak gue
Gue insyaallah anak gue sing gawe gue. Dadi ketika dia sholat kon oleh pekerjaan. Mulane sembayang dan mengkotoli uripe enak anu kepenak nang tuane. Lagi ki mesti juga wong tua akeh kayak gue. Sebenarnya tak kepengin wong tua gue uripe gue aja nganti sengsara. Dadane kepengin kayak gue tok. Cuma ketika orang belajar tauhid sing akhirnya apa? Sing akhirnya kesalahan ngetrapna salat kue kon go wong kepenak uripe nang alam dunya. Soalnya apa? Gusti Allah ku wis ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Angger sampean kepengin hasanah nang alam dunya ya kudu sembayang mengko dan duite akeh, mengko rezekine akeh, mengko saweh akeh kayak gue. Lah akhirnya sembayang gue karena kayak gue. Wis mungkin sembayang kayak gue minim, puasa kayak gue. Ya. Puasa kon kira dadi pegawai negeri. Wis daftar panas-panas kan nyangklong stop. Puasa golek tidung pirang-pirang mering di ora iku. Pokoke kiai-kiai sing paling manjur keburu. Lah akhirnya nang gue kon puasa akhirnya kan puasa. Berarti puasanya ya karena gue. Kemudian sebagai menantu karena orang kepenak karo mertuane atau kepengin apa arane kon dibangun omah dan lain sebagainya kan nang ngarepe mertua kepengin dadi wong soleh kayak gue. Lah kemudian sembayang bar wis dadi itu iso lurus. Nah gue kan setitik banget gue wis turun pirang persen mengko dari 10% ya sing karena Gusti Allah mengko bae sing diseleksi maning ilang kabeh lah nama ning sing ibadah itu karena mbok nganti ora kepenak karena masa diundang tahlilan kok liyane pada maring masjid disit kok nyong ora malah nunggu nenggili karena melu tahlilan. Nah gue pada baik gue jadi melu tahlilan disit atau kepengin kebal. Lah gue sedikit akhirnya maca hasbunallah wa ni'mal wakil sangat 50 setiap dina. Ayo 100. Akhirnya bareng ora ketemu musuh-musuh akhirnya kita percuma orang kena ngonjajah. Akhirnya maca hasbunallah wa ni'mal wakil kon kira kebal, maca ya rozak kon kira cuki dan lain sebagainya. Gue wis sampai turun berapa? Sampai turun menjadi berapa persen sing karena Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian
Ki lebih tingkatan berikutnya bahwa ibadah kowe karena surga atau neraka. Kowe ki wis luwih akeh. Berarti angger wong ibadah karena surga ataupun terbebas sekang neraka, kuwi ya pada baik ora karena Gusti Allah. Kowe. Kecuali jere Imam Asy-Syatibi, kecuali jika ibadah itu mengharapkan surga atau neraka, itu karena di dalam surga ada nikmat tertinggi. Seorang hamba di dalam surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah untuk mencari surga, karena dengan harapan di dalam surga itu kita akan melihat Allah, sama saja berarti kepengine surga kowe karena kepengine deleng Gusti Allah. Itu berarti sama saja dengan ikhlas kowe. Tapi angger kepengin mlebung surga karena nang surga kowe akeh kenikmatan, kowe. Biasane wong angan-angan surga, nang surga kowe kepenak itu karena dia itu sudah terpengaruh nikmatnya di dunia. Makanya ketika dia masuk surga kowe kenikmatannya yang bayangnya dia nang alam dunia nikmatnya apa? Kowe sing arep keton nang surga kowe kayak kowe. Paham ora? Artinya angger nang dunia kowe senenge aparane jima misalnya. Nang surga ya kepengine karo bidadari kumpul terus kan kayak kowe. Oh berarti ki nang alam dunia ya kayak gue. Ketan. Iya. Nang dunia gue senenge mangan, unggal dina maring restoran dan lain sebagainya ngeliat. Mesti mbayangna surga ya kepengine arep polik sing kaya gue. Panganan akeh, sate mabur dewek kayak gue. Satene iki dudu kaya satene Pak Nasir sing cilik-cilik iki. Satene iki. Hah? Kan dari gitu tuh. Memang ada bahan ngomong mengko ngeretean ya. Nah akhirnya apa namanya? Kecuali ketika kita ingin masuk surga itu karena kita ingin melihat Allah. Tapi surga itu bagi orang-orang yang makrifat kepadanya itu adalah penghijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasannya kadangkala kita itu tertutupi akan ketundukan kita yang mestinya tunduk kepada Allah, kok kemudian kita membayangkan surga, sehingga ketundukan kita kepada Allah tidak muncul di dalam batin kita. Yang muncul hanyalah kenikmatan surga itu. Akhirnya surga itu menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ibadahnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang anak itu ketika mencintai orang tuanya, taat kepada orang tuanya, ya. Tapi karena akan mendapatkan warisan dari orang tuanya, itu maka orang tua orang tua ketika mengetahui hal itu dia tidak suka dengan ketaatannya. Tapi keumuman anak biasanya taat kepada orang tua karena dia adalah orang tua dan kami adalah anak itu. Lah maka tidak ada embel-embel apapun arep dewi warisan ora masalah itu. Arep ditukna mobil ora ditukna mobil ora urusan. Karena kami itu bukanlah
bukanlah mencintainya, taat kepadanya itu bukan karena warisan ataupun karena harta yang dimilikinya itu. Maka begitu juga kita kepada Allah, kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Kita hanya tunduk pada perintahnya saja. Itu. Tidak apa namanya? Tidak taat karena Allah akan memberikan kita surga atau karena Allah akan membebaskan kita dari neraka. Itu. Tapi kita benar-benar karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Lah orang yang taatnya kepada Allah seperti itu, maka dialah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian seorang hamba ketika membaca iyyaka na'bud, hanya engkaulah yang menyembah, bukan berarti seorang hamba itu tidak memohon kepada Allah untuk tidak dimasukkan ke dalam surga ataupun tidak ingin terbebas dari neraka. Silahkan mohon, karena Al-Quran memohon agar kita dimasukkan ke dalam surga ataupun dibebaskan dari api neraka. Karena itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Surga itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, dan akhirat adalah bentuk kemurkaan Allah kepada hambanya. Itu. Jadi bentuk kemurkaan Allah kepada hambanya itu diwujudkan dengan surga. Bentuk daripada kasih sayang Allah itu diwujudkan dari surga. Kan kita itu berhadapan dengan kekasih kita, bukan kita mengharapkan hadiah. Tapi nek dewi hadiah kan seneng pol. Cuma kita itu nggak memikirkan hadiah itu. Ngono, dewi kekasihnya korek tok kowe. Koreknya disimpen baru tenggo-tenggo. Ya ora. Soalnya ini dikasih kekasihnya, bukan nilai daripada pemberiannya. Tapi siapa yang memberi itulah yang menjadi pertimbangannya. Jadi arep besok surga kue kayak kandang saya ayam isinya tembelek dok, ya orang masalah, seneng banget karena yang memberikan itu adalah kekasih kita. Malah akan diabadikan arep di museum. Lah ini karena tidak mungkin seperti itu, maksudnya kan Allah memberikan surga dengan keindahannya yang luar biasa. Lah walaupun Rabi'ah al-Adawiyah itu mengatakan bahwasannya saya tidak beribadah kepada engkau karena mengharapkan surga ataupun terbebas dari neraka, itu bukan berarti Rabi'ah al-Adawiyah tidak memohon surga. Pernah suatu saat itu ada orang yang membaca ayat Al-Quran yang membaca tentang neraka. Langsung Rabi'ah al-Adawiyah menjerit gitu. Karena saking takutnya neraka gitu. Lah kemudian memohon kepada Allah untuk berlindung kepada neraka, dari neraka itu. Jadi walaupun Rabi'ah al-Adawiyah ngomong bahwa saya tidak beribadah kepada Allah karena takut neraka ataupun karena ingin masuk surga, tapi ketika berjalannya ayat yang mengatakan keinginannya berjalan ayat yang bercerita tentang neraka, dia langsung menjerit dan memohon kepada Allah agar dilindungi dari api neraka gitu. Lah artinya Rabi'ah al-Adawiyah sebagaimana yang kemarin saya katakan itu adalah ketidakmintanya surga itu sebagai amal kita, sebagai penggantinya gitu, dibarterkan dengan ibadah kita. Lah wong-wong sing ibadah karo Gusti Allah kue karena hartane itu pernah disinggung dengan keras oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi.
yang kata-kata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini menjadi sebab kematian beliau. Itu adalah beliau mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah saya simpan di bawah telapak kaki saya. Itu. Ini kata Ibnu Arabi. Karena saking gregetene wong kan mungkin saking gregetene Ibnu Arabi gue langsung ngomong bahwasanya Tuhan yang kalian sembah saya simpan di bawah telapak kaki saya. Itu karena Tuhan yang sampean sembah itu adalah rupiah. Itu sehingga siki duit sejuta kan lebih tenang ya. Daripada duit Gusti Allah. Ya para. Ki ngaku ya kabeh tadi. Berarti Tuhan kalian saya simpan di bawah telapak kaki saya. Iya. Ngono. Nang dompet ana duit sejuta. Terus lebih tenang di karo dijamin nang Gusti Allah kan ya mesti anggar karo langkah duite maksudnya. Kan lebih tentrem, lebih nyaman dijamin duit sejuta kan. Nah, Muhyiddin Ibnu Arabi itu seperti itu. Dia kenapa? Jadi kata-kata Muhyiddin Ibnu Arabi gue langsung ke nyerang nyong padanya. Karena akhirnya jamaah pada saat Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan seperti itu kan marah. Kebetulan ada yang membawa pisau. Akhirnya ditusuklah dia. Dan itu berada di daerah yang bernama Ruknuddin yang di atas apa namanya di atas Universitas Abu Nur. Itu makamnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di situ. Saya sering ziarah ke Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Salam gitu. Nengkono karena apa? Dan di situ di masjid itu juga beliau itu ditikam oleh seseorang karena mengatakan seperti ini. Itu. Jadi luar biasa. Apa namanya? Maksudnya Ibnu Arabi itu kebanyakan wong kayak gue. Jadi kan dia nyembah harta. Berarti neng di iya kana butuh wa iya kana stain. Hanya kepadamu kami menyembah. Gue. Angger kalimat hanya kepadamu kami menyembah. Gue. Gue wis arep ora tenang ketika dijamin neng ATM gue ana 10 miliar ataupun aja 10 miliar 100 juta gue wis dia gak bakalan tenang gue. Karena ketenangan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ki paling sulit gue. Kayong kita kan hoak ya, angger karena dewek kan, berarti kan kita hoak langkah wong sing mampu langkah. Ya boleh. Tapi bukan berarti yang tidak terlihat itu adalah tidak ada, bukan. Yang tidak kalian ketahui berarti bukan berarti tidak ada. Kita mungkin hanya melihat berapa senti kumpul-kumpule semangka nang dhuwur banyu. Tapi kan nang isore luwih gedhe. Artinya bukan berarti yang sampean lihat itu hanya sebatas itu saja. Yang sampean lihat yang sore orang weruh bundere. Walaupun sampean itu belum sampai dan tidak bakalan sampai ngoten sih. Tapi bukan berarti ana wong sing urung butul, maksudnya kayak mesti wis gue. Nah, salah satunya adalah Muhyiddin Ibnu Arabi, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
sehingga mengatakan kepada yang lain bahwasannya Tuhan yang kalian sembah saya simpan di bawah telapak kakiku. Dikirane wong kan ngecek, menghina Tuhan saya. Tapi padahal sing menuhankan sampean itu adalah hatine sampean, siapa yang sampean tuhankan itu. Oke, misalnya wis orana gue ora duwe sawah babar belas gas arep naik ora duwe ya arep bilang ganti listrik engko masake kepriwe dan lain sebagainya kan sing dagang bakwan kepriwe hah kowe wis mikir dhisik tutur nganang-anangan iki ngene ternyata gantungan karo pangeran gue orang ana gue sing akhirnya ya dia tidak serius mengatakan iya karena butuh wah iya karena stain. Jadi kehwak sih wong sapa sih wis butuh lho kan kadang dereng-dereng mangka. Perlu diketahui bahwasannya putule wali maring nak butuh sing bener-bener serius bukan berarti dia itu kehilangan. Bukan berarti dia kehilangan kehidupan seperti orang umum itu. Dia itu tetap seperti wong umum. Nah iki. Ngode tapi ora keton bahwa aku pasrah ngono arep dapak reus ngono. Ki sing ora keton ye iki. Hah? Kan tersembunyi. Mungkin juga Pak Nasir wis nang makom gue kan orang. Malah dhuwur. Hah? Pasang ulang ya. Ya orang ngerti gitu. Lah makom iya karena butuh baik gue kudu lebih serius nang imam. Oh, aku tak makmum kan aku tak nak budi ya terserah imam lah. Hari imam serius ya nyong serius. Angger ora ya sembuh pokoke nyong ora ngerti marane. Wasyahra dan ketenaran. Syahrah itu tenar. Angger kepengen diterima nang masyarakat we maca apa Rotibul Haddad sing ultuf bina wal muslimin. Mengko kowe angger maca kaya kowe insyaallah masyarakat daripada manut terus seneng kowe kan kok di masane akeh kowe. Sekali gerakna kowe grutuk. Lah kowe wis kira ribut golek iki. Nah itu syahrah. Hubbu syahrah itu lebih dicintai oleh orang kata Imam Ghazali daripada hubbul mal, daripada cinta harta.
Karena dengan syahroh itu dia akan mendapatkan harta gitu. Dan dengan harta itu belum tentu bisa mendapatkan syahroh gitu. Makanya kecenderungan menurut Imam Ghazali itu kecenderungannya lebih kecenderungan ke arah ketenaran itu. Iki sedurung tenar ngamen nang barbar ini paling orisma. Tapi kemudian ketika tenar itu akan mendapatkan sekian, itu seperti itu biasanya. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan karena saking sulite untuk menyembah Allah. Sehingga kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa ibadah kepadanya. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Tapi ibadah kan angel banget ya. Ayo. Dilalah anak baik sing ganggu. Anak baik karena harta. Anak baik keinginan karena ketenaran. Anak baik keinginan untuk surga ataupun neraka. Sehingga untuk menjauhi seperti itu sangatlah sulit. Kita itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kita ora dedaya pengakuan daripada iyyaka nasta'in, hanya engkaulah yang kami memohon pertolongan, itu menunjukkan kepada diri kita bahwasanya kita itu lemah, kita itu tidak berdaya. Karena ibadah dengan bentuk seperti itu yang tadi saya sampaikan itu sangatlah sulit sekali. Maka kami membutuhkan pertolongan dengan Allah. Lah itu ketundukan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat benar-benar tunduk kepadanya. Benar-benar kita itu memohon agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, karena kita tidak mempunyai daya untuk sholat, untuk na'bud seperti itu. Itu. Jadi terkadang kita itu membaca Yasin Fadilah ataupun Fatihah Fadilah, angger sampean kepengen uripe kepenak, iya karena butuh wa iya karena stangin, terus aja nafas ping 1000. Mengko insyaallah hajatmu arep teh kabulna kan sering akhirnya iya karena setangin nengkono jaluk omah jaluk apa kan akhirnya itu berpengaruh maringan. Tapi maksudnya di sini ketika kita berada di dalam Fatihah iya karena abudu wa iya karena nasta'in, kowe nasta'in kowe balak maring na'bud nyembah tutup kemudian kemutan apa-apa ngene sewisan nastangin aku ndoke bebek dening karo asring njaluk sing apa bebek warunge kon payu njaluk nastain warunge payu padahal iya kana but wa iya kana nastain kena but iku lho. Paham belum ya? Karena saking angeleng ibadah maring Gusti Allah. Kemudian kita juga harus merenungkan bahwa maksud daripada iyyaka na'bud itu adalah kita memperbaharui keikhlasan kita. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan, hanya kepadamu kami menyembah, itu adalah agar kita bisa menjadi ikhlas. Wajaddidil ikhlas bikaulika iyyaka na'bud. Perbaharuilah keikhlasanmu ketika engkau benar-benar mengatakan iyyaka na'bud. Kami menyembah hanya kami menyembah hanya kepadamu. Dudu sesuatu yang lain. Kon ikhlas karena angel banget wong ikhlas maring Gusti Allah kuwe. Wong ikhlas maring Gusti Allah kuwe. Ngibadah tapi ora weruh ikhlas. Kowe arane ikhlas. Wong sing ikhlas kuwe wong sing ora weruh ikhlas.
nyong tawis ikhlas iki gitu omong nyong karena ngaweh sesuatu nyong ikhlas iki kan gue wong arep ngomong kayak gue berarti ora ikhlas soalnya apa kondarani ikhlas angger wis ngomong nyong tah ikhlas iki berarti kondarani ikhlas angger kondarani ikhlas berarti ora ikhlas paham ora maksudnya kondarani sih gue. Makanya wong sing ikhlas kue ruruk yatil ikhlas. Wong ikhlas kue adalah wong sing ora ikhlas. Wong sing ora weruh ikhlas kue. Kue angel maning bok. Wis ora weruh nyong tak ikhlas iki kue. Tenang aja khawatir kue. Yang ikhlas iki lah justru gue sing ora ikhlas kok sing khawatirna muncul kalimat gue kok angger sing wis belajar iki kan bisa ngomong iki ya sing urung teh ya urung jadi ketika seseorang membaca iyyaka na'bud itu artinya wajadil ikhlas biqaulika iyyaka na'bud iyyaka uridu bi ibadati wa huwa yatadammanul amalul khalis liwajhi hanya karena Allah Subhanahu wa taala kita beribadah kepadanya. Kemudian ketika engkau membaca iyyaka nasta'in, kalian juga harus memperbarui ke kehinaanmu di hadapan Allah. Kan ngerasa banget hina nepol. Kalau saya merasa karena aku angel banget ibadah maring Gusti Allah tadi kan ketika maca iyyaka nasta'in ngerasa nyongwe ina ora bisa berdaya. Ayo. Mulane jaluk tapi angger sing ora kerasain berarti wis bisa nabut iku. Wa iyyaka nasta'in itu adalah pembunuhan dari sifat ujub yang ada di dalam batin manusia. Sifat bangga diri ini dibunuh oleh iyyaka nasta'in. Karena ujub itu adalah merasa amal ketaatan yang kalian lakukan dari anugerah kalian sendiri bahwa engkau adalah orang yang baik atau dari kekuatanmu sendiri bahwa engkau adalah orang yang kuat untuk menjadi hamba yang taat. Ini ujub yang muncul seperti ini dibunuh dengan bacaan iyyaka nasta'in. Pada saat itu Allah akan mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dan antara hambaku, dan untuk hambaku apa yang diminta. Artinya nengkono kowe Gusti Allah tetep esih ngrahasiakna hubungan istimewa antara seorang yang membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in itu dirahasiakan angger sampean ora karena Gusti Allah ya ora teketona angger karo Gusti Allah ya Gusti Allah sing ngerti. Nah ini kemudian Allah akan mengatakan kepada kita lagi wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang diminta itu terserah. Engkau meminta untuk bisa ngibadah maring aku ya engkau arep tak buka kena cara untuk bisa beribadah kepadaku, karena kita memohonnya serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu monggo.